Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jumpa bersama dengan saya, Pendeta Yonatan Adi Septianta. Saya melayani di GKI Jatibarang Indramayu. Bapak Ibu Saudara, tahu nggak makanan yang ada di bawah ini? Namanya apa ini? Ya, mungkin yang pernah ke daerah Cirebon dan sekitarnya tahu, ini adalah nasi lengko. Menurut sejarahnya, lengko merupakan makanan rakyat biasa. Lengko berasal dari kata langka. Dalam bahasa Indonesia berarti jarang, atau kalau dalam bahasa Indramayu, bahasa Cirebon, berarti tidak ada. Maksudnya gimana? Ya, kita lihat aja nih, lauk pauk yang digunakan nggak banyak. Bahkan kalau boleh dibilang tuh nggak ada. Cuman nasi, tauge, cacahan mentimun, tempe tahu yang sudah dipotong-potong, rajangan kucai, kemudian disiram dengan bumbu kecap dan kacang. Kadang-kadang sih ada juga penjual yang diberikan dengan kerupuk aci, ada yang warna kuning dan juga ada yang warna putih. Ya Bapak Ibu, isiannya memang sederhana. Dan memang makanan ini dulunya dibuat saat kondisi keuangan sedang nggak baik. Ketika sedang mengalami kekurangan. Jadi isiannya ya hanya itu aja. Tapi percayalah, meskipun sederhana nasi lengko ini, namun makanan ini enak. Bapak Ibu boleh coba nanti ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari nasi lengko kita belajar tentang the power of simplicity atau kekuatan dari kesederhanaan. Kata sederhana di dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Bisa juga berarti sedang, artinya ya pertengahan, tengah-tengah, nggak tinggi dan juga nggak rendah. Kemudian juga bisa berarti tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak pernik-perniknya, atau lugas. Kesederhanaan juga menunjukkan tentang sebuah kondisi yang apa adanya, kondisi yang tidak dilebih-lebihkan. Dan orang sederhana bukan berarti orang yang nggak punya, tetapi orang yang merasa tidak bisa memiliki dan menguasai segala sesuatu yang ada. Dia sadar diri, dia tahu bahwa dirinya ini nggak bisa menguasai segala sesuatu itu. Itulah orang sederhana. Dan ngomong-ngomong soal orang yang sederhana, di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 dikisahkan bahwa di Yope ada seorang murid bernama Tabita. Dalam bahasa Yunaninya, Dorcas. Perempuan ini banyak sekali berbuat baik. Perempuan ini juga memberikan sedekah. Dorcas atau Tabita adalah sosok yang sederhana. Namun, kematiannya ini membangunkan tangis banyak orang. Bahkan Allah memakai Petrus untuk membangkitkan Dorcas dari kematiannya. Apa yang dilakukan Dorcas sehingga ia menjadi sosok yang begitu berharga? Ia bukanlah seorang nabiah. Yang ia lakukan, ia hanya menggunakan talenta yang ada dalam dirinya untuk melayani. Ia menjahit baju untuk para janda yang miskin. Sederhana bukan yang dilakukan oleh Dorcas? Sesederhana nasi lengko tadi, yang apa adanya, namun bisa mengenyangkan banyak orang. Tuhan mengendaki diri kita itu apa adanya, tulus, dan dapat berdampak bagi orang lain. Sebuah refleksi bagi kita, masihkah kita banyak alasan untuk enggan melayani Allah? Kita dapat memulai dengan hal-hal yang kecil, yang sederhana, penuh dengan ketulusan, namun hal kecil ini dapat berdampak bagi orang banyak. Tuhan tidak melihat besar kecilnya apa yang kita lakukan, tetapi ketulusan dan dampak yang kita berikan kepada orang lain.
Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa, di hari ini kami mau mengawali dengan merenungkan firman-Mu. Kami sadar akan kesederhanaan yang harus ada di dalam kehidupan kami. Karena kesederhanaan inilah yang menolong kami untuk terus melayani Engkau tanpa mementingkan diri sendiri, untuk dengan tulus melayani Engkau sesuai dengan apa yang Kau perintahkan. Kami belajar dari Dorcas dan kami belajar dari filosofi Nasilengko. Ya Bapa, mampukanlah kami sebagai umat-Mu ini untuk menjadi umat yang sederhana dan mau melayani apa adanya dengan segala talenta yang Engkau berikan kepada diri kami masing-masing. Engkau juga sertai setiap keluarga kami. Engkau sertai orang-orang yang saat ini sedang sakit dan ada di dalam pemulihan. Kami percaya Bapa, Engkau tolong mereka dan Engkau juga memberikan kesehatan bagi mereka. Inilah doa kami. Kami serahkan setiap aktivitas kami, kehidupan kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin.